Menginjak usia keempat, pada Januari 2026 ini, holding BUMN pariwisata dan pendukungnya InJourney semakin agresif dalam menyuntikkan integrasi hijau ke dalam ekosistem aviasi dan destinasi nasional. Dari kawasan Nusa Dua Bali, transformasi ini bukan sekadar narasi diplomatik, melainkan sebuah manajemen risiko sistemik untuk menjaga kelestarian aset jangka panjang Indonesia. InJourney menempatkan keberlanjutan sebagai pilar strategis dalam transformasi ekosistem pariwisata dengan fokus pada efisiensi usaha dan reduksi emisi karbon secara konsisten. Komitmen ini diwujudkan melalui visi Sustainable Tourism Economy and Creating Impact for Communities yang menjadi bagian integral dari strategi bisnis masa depan. Pada tingkat grup, implementasi strategis telah dilakukan melalui pemanfaatan energi terbarukan pada 9 bandara utama, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai hingga Bandara Kuala Namu. Proyek energi surya atau PLTS ini berhasil menghasilkan lebih dari 10.760 MWh energi terbarukan setiap tahunnya. Dari sisi lingkungan, infrastruktur hijau ini berpotensi menghindari emisi sebesar 9.860 ton CO2 per tahun atau setara dengan penyerapan karbon oleh lebih dari 272.000 pohon. Ini merupakan langkah konkret untuk menekan jejak karbon pada sektor aviasi yang dikelola oleh InJourney. Selain sektor energi, InJourney juga mempercepat adopsi kendaraan listrik di seluruh lini bisnisnya. Hingga saat ini, sebanyak 716 unit kendaraan dan peralatan listrik telah dioperasikan, yang terdiri dari ground support equipment, bus listrik, hingga buggy car untuk wisatawan. Untuk mitigasi perubahan iklim pada kawasan pesisir, program penanaman 40.000 pohon mangrove juga telah dilakukan di seluruh wilayah operasional. Program ini diproyeksikan menghasilkan potensi penyerapan karbon sebesar 173 ton CO2 per tahun untuk memperkuat ketahanan ekosistem pantai. Khusus di kawasan Nusa Dua, ITDC sebagai entitas usaha InJourney mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sumber daya. Salah satu capaian terbesar adalah pemanfaatan 1.728.304,3 meter kubik air daur ulang untuk kebutuhan irigasi dan operasional. Pengelolaan limbah padat berbasis organik juga dilakukan dengan kapasitas produksi kompos mencapai 35,8 meter kubik per bulan. Sistem terintegrasi ini mampu mengolah hingga 61% dari total sampah organik di seluruh kawasan Nusa Dua. Fasilitas Seawater Reverse Osmosis atau SWRO menjadi instrumen krusial dalam menjaga ketahanan air di Bali. Fasilitas ini mampu menghasilkan 331.382 meter kubik air bersih per tahun dengan mengekstraksi air laut sehingga mengurangi ketergantungan pada air tanah. Operasional SWRO ini juga menorehkan sejarah bagi ITDC Utilitas sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan izin resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengolah air laut menjadi air layak konsumsi. Strategi keberlanjutan ini terbukti bukan hanya soal etika, tetapi juga bagaimana bicara soal profitabilitas. Data dari McKinsey & Company mengungkapkan bahwa strategi keberlanjutan yang dieksekusi dengan baik dapat menambah 5 hingga 20% EBITDA. Hal ini menjadikan keberlanjutan sebagai tuas laba yang signifikan melalui pengurangan biaya operasional dan rantai pasok. Selain itu, kinerja ESG yang kuat menjadi magnet untuk menarik talenta terbaik serta meningkatkan retensi karyawan dalam jangka panjang. Bangunan yang ada di belakang saya ini adalah reservoir yang dari tadi disebut ya. Di Amartera tadi sampai di situ kita kalau selalu menyebut reservoir ini berasal dari beberapa sumber air. Ini dia barangnya ada di belakang. Jadi saya akan jelaskan sistem yang kita bangun di sini. Jadi di belakang teman-teman itu ada satu bangunan ya. Di atas bangunan itu ada solar panel. Jadi hampir semua bangunan di sini kita pasangin solar panel ya, sesuai dengan kebutuhan kita, maksimal yang bisa kita pasang. Jadi dari solar panel di sini akan dikonekkan ke listrik yang akan kita gunakan. Nah, jadi air yang kita akan olah di sini berasal dari ujung sana, ya itu di depannya Club Med.
Jadi kita mengambil air, kita sebut tuh intake. Jadi intake itu adalah sumur pengambilan air laut. Jadi di situ kita punya satu rumah pompa untuk memompa air yang dari laut menuju ke bangunan yang ada di sini. Jadi di sebelah barat bangunan ini ada satu tangki besar, ya tangki beton besar, itu adalah tempat penampungan dari air laut sebelum masuk ke sistem yang akan kita gunakan. Jadi karena air laut itu kan ada pasir, ada kotoran-kotoran lain. Jadi di equalization ada ditampung dulu di raw water tank, istilahnya raw water tank. Nanti dari raw water tank itu akan dialirkan ke filter. Pre-treatmentnya itu adalah menggunakan filter. Setelah difilter tuh disaring, terus akan mengalir ke equalization tank ya Bu ya. Equalization tank, setelah dari equalization tank itu baru akan masuk ke membran. Jadi kalau dilihat itu ada kayak pipa-pipa putih panjang, itu adalah membran. Jadi kalau kita menyebut SWRO, itulah barangnya SWRO, Seawater Reverse Osmosis. Jadi air laut yang masuk ke sini itu dengan TDS yang 45.000 ya, TDS-nya itu 45.000. Nah terus itu disaring, saringan yang pertama itu tidak mengurangi tingkat keasinan. Nah terus yang SWRO di sinilah yang akhirnya bertugas untuk mengurangi tingkat asin dari air laut sehingga menjadi air tawar. Air tawar yang kita targetkan itu adalah 300 ppm. Jadi satuannya adalah ppm. Jadi dari 45.000 turun menjadi 300 ppm. Itu standar dari Permenkes untuk air minum, drinking water. Jadi itu yang kita olah di sini. Nah, di sini untuk backupnya, di intake tadi kita mempunyai listrik dan juga mempunyai backup listrik. Karena Nusa Dua itu tidak boleh istilah ada yang mati karena alat kita rusak. Nah, begitu listrik mati, kita ada backup genset. Nah, di sini juga listrik kita ada backupnya genset. Terus ada solar panel juga, karena konsumsi SWRO yang paling tinggi itu adalah listrik. Nah, sehingga di sini kita maksimalkan semua atap itu menggunakan solar rooftop untuk mengurangi biaya produksi. Dan kita punya lagun juga ya. Lagun kita kan tadi saya sudah jelaskan luasannya sekitar 16 hektar untuk luas basahnya. Kalau total lagunnya sekitar 20 hektar. Nah, 1 hektar lahan itu bisa untuk 1 megawatt listrik untuk solar panel. Jadi kita sekarang pemerintah sedang membuat aturan ya untuk floating solar panel. Jadi kita sebenarnya bisa menambah lagi solar panel sehingga 100% konsumsi di sini kemungkinan bisa dari solar Pak. Jadi bisa benar-benar non fosil. Dari sisi pasar, 81% wisatawan global kini lebih memilih destinasi ekowisata yang menjadikan faktor keberlanjutan sebagai kunci daya saing. Data juga menyebutkan bahwa 92% wisatawan mulai mempertimbangkan opsi perjalanan ramah lingkungan. Optimisme investor juga terpotret dari 73% investor global yang kini mempertimbangkan faktor ESG dalam setiap keputusan investasi mereka. Integrasi hijau ini memastikan transformasi aviasi dan pariwisata Indonesia tetap selaras dengan standar global. Kalau ini sukses dan insya Allah sih sukses, kita akan terapkan di tempat yang lain, Mandalika, Glomori, ataupun nanti kita mengembangkan kawasan-kawasan baru. Gitu. Jadi memang sustainability yang mau kita usung ini kita seriusin lah. Makanya kita ukur tuh dari yang seperti tadi di dashboardnya sebagai sejauh mana penghematannya, emisi karbonnya sejauh mana yang kita bisa lakukan. Hopefully ini jadi model yang keren lah. Karena relatif baru di Indonesia juga ya. Gitu. Dan pertama yang menerima license SWRO dari KKP ya di Indonesia dengan bisnis model yang breakthrough ya. Laut ya Pak, nggak jauh-jauh dari situ. Berarti memang di laut ya Pak? Ya dekat laut. Kan Indonesia negara kepulauan yang otomatis gitu laut. Makanya tepat banget sih sebetulnya secara teknologi. Dan saya yakin ke depan tambah murah mestinya, bener nggak? Iya kan? Karena teknologinya semakin baik, semakin perfect gitu.
Dengan pasar pariwisata berkelanjutan global yang terus meningkat setiap tahunnya, Indonesia tidak punya pilihan selain beradaptasi. Ini bukan lagi soal menjadi ramah lingkungan, tapi soal menjadi relevan secara ekonomi di masa depan. Jurnalis CNBC Indonesia, Dina Gurning bersama dengan juru kamera Fahri, CNBC Indonesia melaporkan dari Nusa Dua Bali.